Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, di saat performa para pemain Shohoku kembali, tim Toyotama terus mengalami tekanan, hingga akhirnya untuk pertama kali, tim basket Shohoku berhasil memimpin sejak pertandingan bergulir. Meski Kapten Toyotama berhasil kembali mengejar ketertinggalannya, namun Rukawa berhasil kembali membalikkan keadaan melalui aksinya melewati hadangan Minami. Merasa berada di ujung tanduk, dengan tatapan senyuman yang sinis, Minami merencanakan mengeluarkan strategi rahasianya untuk melawan dominasi Shohoku. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Kogure mengamati dari sisi lapangan, tak bisa menahan decak kagum. Jump shot itu dilakukan dengan ketenangan yang hampir tak manusiawi, seakan bagi Rukawa, menembak di bawah tekanan hanyalah rutinitas biasa. Di bangku cadangan, para pemain Shohoku saling bertukar pandang, seakan menyadari satu hal yang sama, tim Shohoku telah menjadi kekuatan yang nyata. Mereka bukan sekadar tim debutan di Interhigh, mereka adalah lawan yang harus diperhitungkan. Bahkan para pemain cadangan merasakan kebanggaan yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Shohoku, yang dahulu diremehkan, kini berdiri tegak sebagai rival yang tangguh. Di tribun, sorak-sorai semakin liar. Penonton, yang awalnya datang hanya untuk menyaksikan pertandingan kini mendapati diri mereka terhanyut dalam drama di lapangan. Jantung mereka berpacu, seakan ikut menyusul ritme permainan yang semakin sengit. Ayako menoleh, memperhatikan wajah-wajah penuh semangat di sekelilingnya. Shohoku, tim yang dulu hanya dianggap pengganggu di turnamen ini, kini menjadi pusat perhatian. Namanya menggema di arena, menyatu dengan sorakan yang berulang kali meneriakkan satu nama, Rukawa Kaede. Sementara itu, di bangku cadangan, ekspresi Sakuragi Hanamichi berbicara lebih keras daripada kata-kata. Rahangnya mengeras, matanya tak lepas dari lapangan, penuh dengan rasa tidak sabar. Ia belum dipanggil kembali oleh Anzai, dan hal itu membuatnya gelisah. Ayako, yang duduk di sebelah sang pelatih legendaris, bisa merasakan aura frustrasi yang terpancar dari tubuh Sakuragi. Bahkan rekan-rekannya pun mulai mencuri pandang, penasaran dengan reaksinya. Namun di lapangan, tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain selain pertempuran yang masih berlangsung. Toyotama bergerak cepat, memulai serangan balik. Mereka mencari celah, menguji ketahanan Shohoku, berusaha menembus pertahanan yang kini semakin solid. Namun Shohoku sudah menemukan ritme mereka bertarung sebagai satu kesatuan, sebagai tim yang siap melawan siapapun. Tak berapa lama setelah pertandingan memanas, pelatih Anzai akhirnya memanggil Sakuragi. Suaranya tenang, namun wibawanya tak terbantahkan. Pandangannya mengarah lurus pada pemuda berambut merah yang kini berdiri tegak, penuh antisipasi. Sakuragi baru saja beranjak dari bangku cadangan, tetapi tubuhnya tetap tegang, dipenuhi semangat membara. Pelatih Anzai, tanpa ragu, menanyakan sesuatu, sebuah gerakan yang baru saja dilakukan Rukawa sebelum melepaskan jump shot. Mata Sakuragi berbinar, dengan penuh keyakinan, ia mulai menjelaskan sambil memperagakan gerakan tipuan itu. Kaki yang terangkat, bahu yang menggoda pertahanan, dan detik ketika lawan terkecoh sebelum Rukawa melompat untuk menembak. Gerakannya tidak sempurna, tetapi tekadnya terlihat jelas. Ia ingin membuktikan bahwa ia telah menyerap setiap detail permainan rivalnya selama duduk di bangku cadangan. Bagi Sakuragi, gerakan tipuan itu bukan sekadar manuver, melainkan sebuah perangkap licik untuk menghancurkan pertahanan lawan. Sebuah celah yang jika digunakan dengan tepat, akan meningkatkan peluang tembakan masuk dengan mudah. Namun, ketika pelatih Anzai mengoreksi sesuatu, sebuah detail kecil yang luput dari perhatian Sakuragi, seketika kepercayaan dirinya terguncang. Pupilnya melebar, hatinya berdebar. Ia merasa gagal, ternyata, ia belum memahami seluruh aspek dari gerakan Rukawa. Tapi pelatih Anzai tidak berhenti di sana. Dengan tenang namun tegas, ia menyampaikan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan, jika Sakuragi ingin mencapai level Rukawa, ia tidak bisa hanya meniru.
Ia harus meningkatkan dan harus mempelajari semua gerakan eksplosif itu, bukan sekadar mengamati, tetapi menyerapnya hingga menjadi bagian dari instingnya sendiri. Dan lebih dari itu, Sakuragi harus berlatih 3 kali lebih keras daripada Rukawa. Jika ia hanya berlatih biasa-biasa saja, mimpi untuk melampaui rivalnya hanyalah ilusi. Bahkan, jika tetap dengan ritme latihannya yang sekarang, mungkin butuh waktu hingga lulus SMA, baru ia bisa menyamai level permainan Rukawa. Kata-kata itu mengguncang Sakuragi, tetapi bukan dengan rasa takut. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gentar, melainkan karena kobaran api semangat yang tiba-tiba menyala lebih besar dalam dirinya. Ayako, yang menyaksikan dari sisi lapangan, mengingatkan fakta lain. Rukawa telah bermain basket sejak SMP. Pengalaman panjang itu menjadi fondasi kokoh yang membuatnya begitu unggul di lapangan. Sakuragi terdiam sejenak. Dalam pikirannya, ia merenungkan, wajar saja Rukawa sehebat ini, pengalaman bertahun-tahun telah menempanya. Namun, kesadarannya itu tidak membuatnya menyerah. Justru, sesuatu dalam dirinya semakin mengeras. Ia tidak akan mundur, dan tidak akan mengalah. Dengan tekad yang membaja, ia mulai serius mengamati permainan Rukawa. Tatapannya tajam, menyerap setiap gerakan, setiap langkah, dan setiap manuver. Ia menghafalnya, menyimpannya dalam memori. Ia akan mempelajarinya, menguasainya, dan suatu hari nanti, ia akan melewati batas itu. Sementara itu, di bangku penonton, Maki bersandar ke depan, ekspresinya serius. Ia berbicara kepada Nobunaga dengan nada khawatir. Pemain yang dihadapi Rukawa bukan sembarang lawan. Ia adalah Minami, Kapten Toyotama yang berpengalaman. Maki tahu, sejauh ini Minami belum mengeluarkan semua kemampuannya, dan Rukawa harus waspada. Minami menguasai bola dengan ketenangan seorang kapten. Gerakannya lincah, tubuhnya condong ke depan, siap menerobos pertahanan lawan. Namun, sebelum langkahnya benar-benar terbuka, Rukawa sudah ada di hadapannya, sebuah bayangan cepat yang menghalangi jalannya seperti dinding tak tertembus. Di tribun, ekspresi Maki semakin tegang. Ia mengenal Minami lebih dari siapapun, Kapten Toyotama yang dijuluki dengan nama ekstrim di dunia basket. Sosok yang tak kenal takut, tapi kini terhimpit oleh tekanan yang bahkan membuatnya ragu. Nobunaga, yang berdiri di samping Maki, mendengar pengakuan itu dan sejenak terhenyak. Penasaran mulai menggerogoti pikirannya, apa yang membuat Minami begitu istimewa di mata Maki. Di lapangan, Minami berusaha melepaskan lemparan, tapi Rukawa membaca gerakannya dengan tajam. Secepat kilat, ia memotong pergerakan Minami, menepis bola dengan presisi sempurna, menggagalkan peluang emas sang Kapten Toyotama. Di bangku cadangan Shohoku, Kogure melonjak, sorakannya menggema, merayakan keberhasilan Rukawa menjegal lawan. Di tempat lain, di SMA Shoyo, dari arah lapangan sebelah, suara pelatih tim softball menggema, mengomando pemainnya untuk bertahan. Seorang pemukul mengayunkan stiknya dengan penuh tenaga, bola melesat jauh, menembus langit biru musim panas. Teriakan peringatan terdengar. Sebuah bola liar meluncur deras, hampir mengenai Fujima yang tengah berlari. Ia tersentak, langkahnya tertahan sejenak. Di belakang Fujima, rekan-rekan setimnya mulai menyusul, masih dalam sesi pemanasan mereka. Fujima berhenti sejenak, mengambil bola yang jatuh di dekat kakinya, lalu melemparkannya kembali ke arah pemain softball dengan lemparan presisi. Saat berlari berkeliling lapangan, seorang pemain Shoyo menyinggung pertandingan antara Shohoku dan Toyotama, memicu diskusi di antara mereka. Fujima tak banyak bicara, hanya menatap ke atas langit biru yang sebentar lagi akan berubah. Musim panas akan segera berakhir. Ia menghela napas dalam, lalu matanya menyala dengan tekad. Kejuaraan musim dingin sudah di depan mata, dan tidak ada waktu untuk lengah. Fujima berlari melewati rekan-rekannya, meninggalkan pembicaraan yang tengah terjadi. Langkahnya tegap, penuh determinasi. Setiap hentakan kakinya di tanah, seolah memperkuat tekadnya, Shohoku harus mewaspadai Toyotama. Tim itu bukan sekadar lawan biasa. Mereka adalah tim yang menghentikan perjalanan Shoyo di Interhigh, tim yang tak bisa diremehkan. Dan di balik kekuatan itu, berdiri seorang pemimpin berbahaya, Minami. Seorang kapten dengan kemampuan di atas rata-rata, pemain yang tidak hanya mengandalkan kecepatan dan teknik, tetapi juga kecerdikan yang sulit dibaca. Fujima mengingat jelas pertemuannya dengan Toyotama.
Saat itu, Shoyo mengendalikan permainan, unggul dalam perolehan angka. Fujima sendiri telah mencetak 20 poin, bekerja keras demi kemenangan timnya. Namun, Minami bukan tipe pemain yang hanya mengikuti arus. Dengan tatapan mata yang tajam, ia mengamati, menunggu momen yang tepat. Kemudian, ia mendekati Fujima, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Kata-kata yang ia lontarkan, meskipun terdengar tenang, menyiratkan ancaman. Minami tahu segalanya, siapa pemain kunci Shoyo, siapa yang harus dihentikan. Dan ia bertindak. Dengan kelicikan yang terselubung dalam strategi, ia melakukan sesuatu yang mengubah arah pertandingan. Fujima merasakan dampaknya, menyebabkan kemenangan yang sudah berada dalam genggaman, perlahan menghilang, dan akhirnya, Shoyo tumbang di tangan Toyotama. Fujima mengeratkan rahangnya, kembali ke kenyataan. Kini, Toyotama berhadapan dengan Shohoku, dan Minami masih sama. Ia tidak ragu menggunakan cara apapun untuk memenangkan pertandingan. Kembali ke pertandingan, tiba-tiba insiden yang menimpa Fujima terulang kembali kepada Shohoku. Rukawa terhuyung, matanya terpejam menahan rasa sakit akibat terkena serangan Minami. Jeritan kesakitannya menggema di seluruh arena. Sakit yang menusuk, bukan hanya secara fisik, tetapi juga harga diri seorang pemain yang enggan tunduk pada lawan. Sakuragi dan Nobunaga membelalakan mata, kaget melihat cara licik yang baru saja diperlihatkan Minami. Tidak ada kehormatan dalam tindakan itu. Bahkan Haruko yang selama ini hanya menjadi pengamat dari pinggir lapangan, tak kuasa menahan diri. Suaranya menggema, meneriakkan nama Rukawa dengan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Fujima tahu betul, Shohoku sekarang berada di posisi yang sama seperti Shoyo dulu. Dan ia tahu, jika Shohoku tidak berhati-hati, Minami akan memastikan mereka mengalami nasib yang sama. Maki duduk di tribun penonton, matanya tak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ia sudah mengenal Minami, pemain yang dijuluki sebagai pembunuh pemain as. Strateginya kotor, dan Maki tahu apa yang baru saja terjadi pada Rukawa, bukanlah kebetulan. Kejadian itu persis seperti yang menimpa pemain as Shoyo sebelumnya, dan kini Shohoku yang menjadi targetnya. Di sisi lain, mata Sakuragi menyala penuh kemarahan. Rahangnya mengeras, dadanya naik turun, napasnya memburu. Tanpa berpikir panjang, tubuhnya berlari melesat bagai kilat ke arah Minami, siap menuntut keadilan dengan tangannya sendiri. Sorak penonton membaur dengan teriakan panik dari geng Sakuragi, yang melihat kemarahan rekannya meledak tanpa kendali. Ketegangan merayap, ketakutan akan pecahnya perkelahian memenuhi udara. Namun, sebelum hal itu terjadi, Akagi bergerak cepat. Tangannya yang kokoh menghadang langkah Sakuragi, menghentikannya tepat sebelum semuanya berujung pada bencana. Di sisi lain, pemain Toyotama tetap berdiri tegak, wajah mereka tanpa rasa bersalah. Mereka memprotes keras tuduhan yang dilemparkan Sakuragi, seolah tak ada hal yang perlu diperdebatkan. Namun, amarah Sakuragi tak dapat dipadamkan begitu saja. Sorot matanya menusuk Minami, penuh kebencian, menuduhnya bermain curang dan merusak sportivitas pertandingan. Sementara itu, di tengah lapangan, Rukawa masih terkapar, tangannya mengepal menahan rasa nyeri yang luar biasa. Wajahnya tetap dingin, tetapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Wasit dengan sigap memanggil tim medis, untuk memberikan pertolongan pertama pada Rukawa. Dari pinggir lapangan, geng Sakuragi menatap dengan cemas, dan menganggap cedera yang dialami Rukawa terlihat serius. Dengan sorotan mata tajam, Akagi yang selama ini menahan amarahnya, akhirnya melangkah maju dan berdiri di hadapan Minami. Akagi menanyakan komitmen Minami untuk tidak melakukan kekerasan dalam menentukan siapa yang menjadi tim terbaik. Minami hanya tersenyum tipis, puas melihat kekacauan yang ia ciptakan. Tatapan penuh ejekan itu bertemu dengan mata Akagi yang berusaha menahan gejolak emosi. Namun, Akagi tak tinggal diam. Ia membalas dengan tatapan penuh ancaman. Ada pesan yang jelas dalam matanya, Toyotama akan merasakan konsekuensi dari permainan kotor mereka. Di antara deru napas dan tatapan yang saling mengunci, perang mental antara dua kapten pun dimulai. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.